Shalom semuanya Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Shalom. Suaranya mana? Shalom. Haleluya. Yang di Zoom saya coba shalom. Shalom yang di Zoom. Oke. Puji Tuhan, kita telah bisa kembali lagi berkumpul bersekutu bersama di PDK Katolik Cirebon ini. Sebelum kita mulai, mari kita ajak untuk bagi berdiri kembali. Oke. Mari kita sapakan kirinya. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Boleh? Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Oke. Mari kita naikkan satu buah pujian. Kita mau katakan, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Amin. Mari kita bersuka cita. Kita serukan namanya terus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka di mana tuh? Di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari saudara-saudara kita bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Para bersuka, bersuka citalah. Saudara-saudara, saya mau ngajak saudara-saudara, saya nyanyi bersuka, itu katakan hey, oke? Bersuka, hey, oke? Ngerti? Mari kita naikkan satu lagi. Bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Kita mau katakan hari ini hadirat Tuhan. Amin.
Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Tadi dikatakan kalau kita bersuka cita, kita katakan apa? Hei dong. Yang bersuka cita katakan apa? Yang bersuka cita katakan apa? Sekali lagi yang bersuka cita katakan. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita duduk bisa maju ke depan gak? Saya kangen loh sama ibu bapak, 3 tahun kita gak ketemu. Kalau takut sama orang Jakarta, baris kedua deh. Baris kedua supaya baris pertamanya takutnya kena semprot gitu ya katanya gitu. Gak apa-apa, yuk maju ke depan supaya kita bisa lebih bersuka cita. Mari bapak ibu, sahabat-sahabat terkasih Tuhan. Sudah lama kita gak ketemu. Ada pandemi tidak membuat kita menjadi lebih galak dengan menggigit. Tenang. Puji Tuhan. Silakan. Ya, maju satu langkah. Yang sebelah sana mungkin takutnya ketutupan tembok, tiang untuk lihat ke depan, bisa maju lebih. Oke, sekali lagi yang bersuka cita katakan hey. Coba tengok kanan kirinya bilang kita duduk yuk. Bilang sama kanan kiri kita duduk yuk. Iya, duduk dulu sebentar. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam Ibu Bapak, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di Zoom. Shalom semuanya. Semuanya baik? Semuanya baik? Amin. Semuanya bersuka cita? Amin. Semuanya bersyukur? Amin. Ya, malam hari ini kita kumpul di tempat ini tentunya dengan satu tujuan. Kita mau memuji-muji Tuhan, kita mau mengucapkan syukur untuk segala kasih, anugerah, rahmat dan berkat Tuhan. Secara pribadi saya mengucap syukur setelah, mungkin tadi saya tanya Haris terakhir saya kesini kapan, 2019, hampir 3 tahun kita gak ketemu. Dan malam hari ini saya sungguh bersyukur pada Tuhan, bisa bertemu dengan ibu bapak, sahabat-sahabat terkasih Tuhan, dan dalam keadaan yang sangat sehat dan diberkati Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat nama Tuhan. Kalau gak salah nih ya, persekutuan doa ini, bulan ini memberikan rangkaian tentang pujian dan penyembahan. Ya, tentang pujian penyembahan, kenapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu ya, kenapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Ada yang bisa jawab? Silakan, di unmute mulutnya. Ya, kita sudah kelamaan nih di online. Ya, malam hari ini kalau saya tanya sama Ibu Bapak, sahabat-sahabat yang terkasih Tuhan, kenapa kita perlu memuji dan menyembah Tuhan? Ada yang bisa jawab? Tujuan kita hidup, good. Yang lain? Ayo, di unmute dong. Karena dia layak, good. Apalagi, satu jawaban lagi. Karena kita bersyukur, puji Tuhan. Sebuah 3 jawaban yang sungguh sangat luar biasa. Tetapi malam hari ini, saya rindu membuka satu bagian kitab suci yang harusnya nih membuat kita lebih bersyukur lagi. Untuk sahabat-sahabat yang ada di Zoom, boleh dibuka kitab sucinya. Yang ada di tempat ini, yang bawa kitab suci boleh dibuka, yang bawa handphone suci juga boleh dibuka. Kita mau sama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ngapain saya membahas pribadi ini gitu ya. Suatu hal yang aneh gitu, 3 tahun gak datang tiba-tiba ngebahasnya ini gitu. Tapi saya mau menunjukkan sebuah bukti kitab suci, sebuah bukti dari firman Tuhan. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat, tolong buka Yehezkiel dari kitab Perjanjian Lama, Yehezkiel 28. Yehezkiel 28 mulai dari ayat 12b sampai ayatnya yang ke-15. Yehezkiel 28 ayat 12b sampai ke-15. Ya. Yang sudah dapat katakan amin. Oke. Bapak Ibu baca. Saya bacakan ya untuk Bapak Ibu ya, supaya teman-teman yang di Zoom juga dapat. Yehezkiel 28 ayat 12b sampai 15. Beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau
penuh hikmat dan maha indah. Engkau ada di Taman Eden, yaitu taman Allah yang penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu dara, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu di dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Ayat 15, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Ada yang tahu ayat ini, perikop ini berbicara tentang siapa? Ayo coba dilihat dulu sebentar. Ada yang tahu perikop ini bicara tentang siapa? Tanpa panjang lebar. Saya dengar suara-suara di belakang, ada? Bicara tentang siapa? Iblis. Lucifer, siapa lagi? Sebentar saya pakai ini dulu ya. Jadi saya bisa buka ini. Lucifer, iblis, siapa lagi? Bapak Ibu, ayat ini betul bicara tentang Lucifer. Wah, mungkin beberapa dari kita mulai berpikir malam hari ini arahnya mau kemana sih? Kenapa saya bahas tentang Lucifer? Saudara terkasih dalam Tuhan, kita lihat ya. Kita lihat. Betul ayat ini bicara tentang Lucifer. Dan firman Tuhan bilang begini. Gambar dari kesempurnaan. Sahabat-sahabatku terkasih dalam Tuhan, Lucifer itu malaikat yang paling indah yang Tuhan ciptakan. Karena ayatnya ada kesempurnaan. Jadi Lucifer ini sangat sempurna. Mau dibilang apa? Dia gagah, dia handsome, dia cantik, dia luar biasa sekali. Dan tempatnya dia, saudara terkasih dalam Tuhan, engkau ada di Taman Eden, tamannya Allah. Luar biasa saudara terkasih dalam Tuhan. Lucifer ini Tuhan ciptakan sempurna dan tempatnya Lucifer dekat dengan Tuhan. Ayat 14 bilang begini, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Sahabat-sahabatku, Lucifer itu posisinya dekat sekali dengan Tuhan. Di gunung kudus Allah. Lucifer luar biasa. Dia ciptaan Tuhan yang maha sempurna yang pernah Tuhan ciptakan. Tetapi Bapak Ibu pasti tahu kisahnya. Kalau saya tanya, kenapa Lucifer dibuang Tuhan ke bumi? Halo, kira-kira kenapa? Lucifer jatuh. Dikatakan dia sempurna sampai pada hari kejatuhanmu. Kira-kira kenapa Lucifer jatuh? Ingin menjadi seperti Tuhan, yang lain sombong. Apa lagi? Yang lain belum bisa unmute ya, masih pakai masker gitu. Satu lagi deh, kenapa Lucifer dibuang Tuhan ke bumi? Karena dia mau menyamai Tuhan, ya. Karena dia sombong, ya. Tetapi sadarkah saudara, ini dua cuma efek nih. Ini cuma buahnya. Yang menjadi akar kenapa Lucifer jatuh. Satu, karena Lucifer tidak mensyukuri kesempurnaan yang Tuhan sudah buat dalam dirinya. Dia sempurna, tapi dia gak mau bersyukur, dia mau lebih saudara. Lucifer tidak mau bersyukur bahwa dia cuma makhluk ciptaan Allah, dia mau melebihi Allah. Makanya dia menjadi sombong karena sempurnanya dia. Bahkan dari satu buku yang saya baca, di dalam tubuhnya Lucifer itu, seluruh alat musik, semua keindahan itu
ada di dalam tubuhnya. Jadi kalau dia mau main musik, dia nggak perlu ngundang pemusik gitu. Dia mainin aja, dia keluarin aja keluar musik-musik indah. Lucifer tidak mensyukuri jabatannya, Lucifer tidak mensyukuri posisinya, Lucifer tidak mensyukuri apa yang Tuhan sudah boleh buat dalam kehidupannya. Dan yang luar biasanya ini, kenapa kita perlu memuji dan memuliakan Tuhan? Saudara catat baik ya, kenapa kita perlu memuji dan menyembah Tuhan? Lucifer itu sempurna menurut firman Tuhan, amin? Betul nggak? Tapi dia dibuang karena dia jatuh ke dalam dosa. Sempurna dibuang dan Tuhan cuekin, betul nggak? Tapi coba lihat, kita yang tidak sempurna, kita jatuh dalam dosa, lihat bedanya ya, Tuhan angkat. Lucifer yang sempurna, Tuhan buang. Saudara dan saya, kita semua yang tidak sempurna, Tuhan angkat untuk menjadi biji matanya, untuk menjadi milik kesayangannya, dan untuk mengalami hal yang paling sempurna yang Allah Bapa kita punya, yaitu kasih karunia. Bapak Ibu, dengan kasih yang seperti ini, aneh buat kita kalau kita tidak mau bersyukur sama Tuhan. Yang sempurna aja Tuhan buang. Tapi yang tidak sempurna, engkau dan aku, Tuhan angkat untuk dapat bersyukur dengan segala kehidupan yang Tuhan boleh berikan buat kita. Kita tahu kehidupan kita punya masalah, kita tahu kita masih dalam pergumulan, tetapi berapa banyak kita mau belajar untuk bersyukur bahwa kita sudah diselamatkan. Berkat Tuhan itu bukan soal berkat-berkat materi, karena seringkali kita datang ke malam pujian penyembahan supaya kita dipulihkan, supaya usaha saya diberkati, supaya ini boleh. Saudara, nggak salah itu, nggak salah. Tetapi di atas segalanya malam hari ini kita mau semua sepakat dulu bahwa kita ada malam hari ini di tempat ini. Mau keadaan diberkati gak diberkati kek, mau keadaan sehat maupun sakit untuk sahabat-sahabat yang di Zoom, tetapi kita tahu ada materai keselamatan. Kita ini dimateraikan dengan darah anak domba Allah, sehingga kita menjadi milik kesayangannya Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan bukan karena kita minta berkat atau sudah diberkati, tetapi kita memuji dan menyembah Tuhan karena kita tahu diri bahwa kita sudah ditebus, kita sudah diangkat. Di dalam ketidaksempurnaannya kita, saudara, Tuhan mengasihi kita. Makanya Lucifer itu sebel banget ngelihat kita para penyembah-penyembah Tuhan. Dia yang sempurna dibuang, dicuekin Tuhan. Tetapi kita yang tidak sempurna malah dicintai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mau, Yohanes 4:23, menjadikan saudara dan saya apa? Penyembah. Tetapi ingat, bukan penyembah yang asal-asalan, bukan penyembah yang sekedar menyembah, tetapi penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Makanya malam hari ini Ibu Bapak, walaupun kita pakai masker, tetapi seperti kita bersyukur dan cita. Amen. Sarana, tetapi hati kita itulah yang menjadi instrumennya, itu yang menjadi modal dasarnya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan rindu, catat baik, Tuhan rindu. Kan tempatnya Lucifer kosong nih, di kerubnya Allah nih kosong nih. Tuhan mau saudara dan saya hadir di posisi itu secara rohani, lewat puji-pujian, lewat penyembahan, lewat ucapan syukur kita. Tuhan rindu nyanyian pujian kita menjadi dupa yang harum, dupa yang kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan bergirang dan bersuka cita waktu melihat kita semua yang hadir di tempat ini bersyukur. Bukan karena kita minta berkat, bukan karena kita rindu sesuatu terjadi pada diri kita, tetapi karena kita pribadi-pribadi yang tahu diri, karena kita sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Berapa banyak yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini?
Berapa banyak yang percaya bahwa kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Berapa banyak yang mau menjadi pribadi-pribadi yang tahu diri bahwa kita sangat dicintai oleh Tuhan. Amin, saudara. Kita Amin. berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Jadi malam hari ini biarkan Roh Kudus menuntun Bapak Ibu. Ya, saya nggak akan minta, yuk bangkit berdiri, yuk angkat tangan. Kita bukan anak-anak TK, saudara. Jadi kalau saudara tergerak untuk mengangkat tangan, angkat tanganlah karena engkau mencintai Tuhan. Amin. Amin. Kalau engkau tergerak untuk bangkit berdirilah karena engkau mencintai Tuhan. Kalau engkau mau bernyanyi, bersuka cita, melompat lakukan itu karena engkau mencintai Tuhan. Bukan karena disuruh oleh saya, bukan karena disuruh oleh Haris, tetapi karena kita tahu saya harus memberikan ini karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik. Amin. Amin. Mari kita tenangkan hati kita, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kami masuk ke kudusan bait suci-Mu dengan tanda kerahiman ilahi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Dengan ucapan syukur kami katakan, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Sungguh banyak yang Kau perbuat bagi kami Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat. Thank you Jesus. Di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kaulah Bapa
Sama-sama kami katakan, ku bersyukur Bapa. Amen. Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kami nyanyikan, ku bersyukur kami bersyukur ya Tuhan, oh bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur, haleluya, bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Hanya bagimu segala puji, hanya bagimu segala hormat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Untuk kasih anugerah Tuhan yang mau menerima kami apa adanya di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan ini kami bagi setiap umat yang hadir di ruangan ini, yang rindu untuk mengucapkan ucapan syukur secara spontan. Terimalah ucapan syukur kami malam hari ini, yang kami persembahkan dengan hati yang penuh sukacita. Sendekkanlah telingamu dan dengarkanlah doa ucapan syukur kami malam hari ini. Untuk kesehatan yang Tuhan beri buat kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk segala kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu dalam hidup kami yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan inilah ucapan syukur kami Tuhan, yang keluar dari hati kami. Dan dengan kata-kata kami, dengan serentak bersama dengan saudara seiman kami naikkan syukur kami bersama-sama malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perbuatan tangan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Kasih karunia-Mu, pertolongan-Mu selalu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah malam hari ini dengan penuh puja dan puji, kami naikkan segala pujian, hormat dan syukur kami bagi nama-Mu. Nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, bersama Bapa dan Roh Kudus Engkau kami puja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Glory, haleluya. Hallelujah, glory, hallelujah, Glory, haleluya.
keselamatan apa saudaraku? Kekal. Hanya bagi Tuhan segala pujian. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan saudara dengan penuh ucapan syukur, dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Bagi Tuhan segala pujian, bagi Tuhan segala hormat. Sama-sama. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran, jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Bapak ibu saudara katakan, aku jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Haleluya. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Memusik memuji Tuhan, haleluya. Terus bertepuk tangan bagi Tuhan. Sebab sungguh nyata kasih setia Tuhan begitu besar. Bapak ibu siap-siap. Sama-sama katakan glory haleluya semua. Glory haleluya. Glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam siapa saudara katakan? Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi di dalam siapa? Di dalam namanya ada keselamatan. Thank you Jesus. Saudara kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan kekal, amin. Amin. Di dalam nama Yesus berkat-berkat dicurahkan. Berapa banyak percaya hidup kita diberkati Tuhan, katakan aku diberkati. Aku diberkati. Tengok kanan kiri saudara, katakan kamu diberkati. Kamu diberkati. Terus tengok seisi ruangan, katakan kita semua diberkati Tuhan. Kita semua diberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami diberkati karena kasih setiamu yang besar bagi kami. Thank you Lord. Mari sama-sama katakan kasih. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan besar bagiku. Allah kita sanggup.
dilimpahi karena alasan. Untuk apa saudara? Untuk menyediakan Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku. Terima kasih Tuhan. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami terus bersyukur karena Kau sungguh baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, diberkati, aku dilimpahi karena alasanku. Kau oleh menyediakan, untuk menyediakan lagi. Aku diberkati, haleluya. Aku dilimpahi Atas sempurna anugerah Tuhan. Ini yang pria, mari yang pria katakan, aku diberkati. Ini kami Tuhan. Aku dilimpahi karena alasanku. Yang wanita sama-sama katakan, Aku diberkati, haleluya. aku dilimpahi atas Sempurna anugerah Tuhan bagiku. Hanya bagimu segala puji, hanya bagimu segala hormat. Ibu Bapak bisa kembali duduk. Bapak Ibu sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, saya dengar persekutuan doa ini sudah sekitar 2 bulan bisa berjalan offline, bertemu di tempat ini. Syukur kepada Allah. Walaupun kita tahu pandemi masih terus ada, tetapi kita sungguh mengucap syukur penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. 2 tahun ini kita boleh melihat, bahkan di tengah pergumulan-pergumulan iman kita sekalipun, Tuhan gak pernah lepas dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin kita harus dikurung gitu ya, gak bisa kemana-mana, kita gak bisa misa, bahkan kita harus offline gitu, kita gak bisa kerja, kita harus online gitu ya. Tetapi kita tahu, disitulah proses pembentukan kita untuk menjadi lebih indah. Ya, kita tahu bahwa untuk menjadi kupu-kupu yang lucu gitu ya, ulat bulu ini yang annoying gitu ya, yang sangat-sangat merugikan gitu ya. Dia harus masuk ke sebuah proses pembentukan yang kita kenal sebagai kepompong. Setelah melewati satu masa, pembentukan dalam kepompong ini yang saya percaya itu tidak mudah untuk sang ulat bulu untuk bertransformasi untuk menjadi kupu-kupu yang lucu. Kalau dia bisa minta dari ulat langsung aja ke kupu-kupu gitu, gak usah lewat kepompong. Tapi suka gak suka, mau gak mau, melalui kepompong inilah proses pembentukan si ulat bulu menjadi lebih indah untuk menjadi kupu-kupu yang lucu. Demikian juga setiap kita Bapak Ibu. Kita percaya 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang kita boleh lewati masa-masa pandemi ini. Mungkin beberapa dari kita berpikir, wah Tuhan menghukum kita karena manusia berdosa. Oke lah, kita hormati pemikiran-pemikiran seperti ini. Wah ini konspirasi negara A, negara B untuk jual vaksin. Oke lah, ini pemikiran masing-masing. Kita saling menghargai. Tetapi kalau kita mau positive thinking, kenapa ada 2,5 tahun ini? Mungkin kita sudah terlalu jauh daripada Tuhan. Mungkin kita udah malas baca kitab suci.
Mungkin kita sudah malas untuk berdoa. Atau jangan-jangan kita sudah datang ke perayaan syukur Ekaristi kayak nggak ada apa-apanya gitu, kayak nggak ada gregetnya lagi, cuma ya udah sekedar kewajiban untuk misa karena itu sebuah keharusan. Kalau nggak misa nanti diomongin orang, kan kelihatan di kota Cirebon ini nggak banyak orang gitu. Tapi lihat 2 tahun yang lalu di saat-saat pandemi, justru Tuhan menghampiri setiap rumah kita. Supaya keluarga-keluarga yang tadinya sudah tercerai-berai, bapaknya sibuk kerja, ibunya sibuk arisan atau sibuk belanja atau sibuk kerja juga, anak-anak yang sibuk sekolah. Suka gak suka, mau gak mau kumpul sama-sama untuk kembali makan sama-sama. Untuk kembali membangun mesbah doa sama-sama. Untuk beribadat Ekaristi sama-sama walaupun lewat online gitu, cuma lihat imamnya di Zoom, di YouTube gitu ya. Dan kita puji Tuhan bisa milih siapa aja yang bisa kita mau datengin gitu ya, pembicara-pembicara. Dan saya tahu Monsinyur Bandung itu salah satu yang laku misalnya gitu ya, banyak banget yang datang misalnya dia. Online-nya dia karena khotbahnya enak, betul khotbahnya enak. Kita dibentuk Tuhan. Kita punya kepompongnya sendiri. Tapi berapa banyak kita justru di masa-masa itu kita gak mensyukuri saudara. Kita terlalu sibuk untuk bilang, wah Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa. Si ulat bulu pun punya hak kok bilang, kenapa saya harus masuk ke pompong ini? Mungkin dalam kepompong itu Tuhan bilang, sabar aja bro. Aku bentuk kamu untuk kamu menjadi indah nantinya. Dan kalau saya bisa melihat malam hari ini, saya percaya inilah hasil dari proses 2,5 tahun kita dibentuk Tuhan. Di rumah kita masing-masing, di dalam doa kita masing-masing, dalam pujian penyembahan kita masing-masing, dalam kehidupan firman kita masing-masing. Saya rindu sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, kita membawa api Roh Kudus ini yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan secara pribadi, untuk kita bawa ke ruangan ini, untuk kita persembahkan sebagai satu kesatuan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin beberapa dari kita bilang, wah kalau pujian penyembahan di Zoom kayak gak enak gitu. Nah sekarang udah ngumpul kan? Ayo dong, beri yang enak kepada Tuhan. Kalau di Zoom mungkin Bapak Ibu waktu pujian penyembahan matiin kamera terus tidur gitu ya. Itu di kota lain, di Cirebon gak ada begitu. Kota lain banyak. Bahkan saya sama Rofi lagi pelayanan pujian penyembahan. Ada yang ngupil saudara, serius di depan kamera dia begini, dia pikir gak ada yang lihat kali saudara ya. Bahkan ada yang tertidur dalam hadirat Tuhan. Enak banget, pules banget. Ya kita berdua bilang, ya itulah semoga kita menjadi berkat. Membawa kepada hadirat Tuhan. Karena kan firman Tuhan katakan, dekat dengan Tuhan, tenang, damai. Ini bablas tenangnya. Sampai tertidur dalam hadirat Tuhan. Ditambahin ayat firman Tuhan ya, it's okay. Tapi malam hari ini saudara, kita yang sudah mengalami begitu banyak proses. Tadi di awal saya sudah katakan, kita gak sempurna. Tapi karena kasih Tuhan, yang gak sempurna ini Tuhan angkat untuk dijadikan penyembah-penyembah. Penyembah yang sempurna Tuhan buang saudara, si Lucifer itu. Tuhan buang, penyembah yang sempurna Tuhan buang. Tapi penyembah yang tidak sempurna, saudara dan saya, Tuhan mau angkat dengan penebusan darah anak domba Allah di atas kayu salib. So malam hari ini Bapak Ibu sahabat-sahabat terkasih Tuhan, mari kita ubah konsep pujian penyembahan kita. 3 minggu berturut-turut kita sudah berbicara tentang pujian dan penyembahan. Minggu lalu saya tahu Audi berbicara tentang pujian penyembahan yang punya kuasa. Dan itu memang ada kuasanya. Allah yang hadir, Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Berkat itu akan turun untuk saudara dan saya. Yohanes 10 ayat 10b katakan apa? Aku datang supaya engkau memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Waktu kita menyembah Tuhan, bukan berarti bilang Allah engkau hadirlah di tempat ini. Saudara, kalau Allah hadir, Yesus hadir, kelar semuanya. Akhir zaman kan? Roh Kudus yang sudah hadir. Makanya malam hari ini bersama dengan roh Allah yang ada di dalam diri saudara dan saya, kita sembah Tuhan. Sembah Tuhan dengan kesadaran bahwa kita harus nyembah Tuhan. Karena pribadi ini sudah mati.
Tapi kabar gembiranya, dia bangkit. Dia bukan Allah yang mati. Kalau dia mati sia-sia saudara. Tapi dia bangkit. Dia berikan kita kemenangan. Dan inilah yang kita syukuri. Kemenangan Kristus. Penebusan atas dosa-dosa saudara dan saya. Pujian penyembahan tidak menyelesaikan masalah saudara. Tetapi pujian penyembahan memberikan kita kekuatan dan pengharapan yang baru. Untuk kita dapat menjalani hari-hari kehidupan kita. Pujian penyembahan membuat api roh yang ada di dalam diri kita menyala-nyala. So mari malam hari ini Bapak Ibu, bukan soal lagunya, bukan soal siapa yang pimpin pujian, tapi malam hari ini semuanya tentang Tuhan. Semuanya tentang Tuhan. Sembah Tuhan, nyanyi buat Dia, angkat suaramu buat Dia. Yang belum bisa bahasa roh, it's okay saudara. Boleh saya tahu yang belum bisa berbahasa roh boleh lambaikan tangan. Yang belum bisa, gak apa-apa, gak usah malu kok, angkat tangan tinggi. Good. Jadi nanti waktu kita menyembah dalam roh, yang belum bisa berbahasa roh nanti jangan diam. Katakan sesuatu aja buat Tuhan. Mau pakai bahasa Indonesia boleh. Mau pakai bahasa Mandarin syukur kepada Allah. Mau pakai bahasa Sunda juga monggo gitu ya, silakan. Tuhan gak dibatasi oleh bahasa kok. Yang penting kita sepakat malam hari ini kita mau pakai satu bahasa. Bahasa cinta kita buat Tuhan. Bahasa kita mengasihi Tuhan. Ya, kalau mau tepuk tangan rame-rame saudara. Soalnya kalau cuma 1-2 orang, saya teringat masa lalu saya ngocok kartu gitu. Jadi itu cuma 2 orang. Yang percaya bahwa Tuhan itu baik, kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Lagi deh. Takutnya kalau cuma 2 orang kita pasangan nanti main kartu gitu ya. Balik lagi kehidupan yang lama dong. So Bapak Ibu sahabat-sahabat Rasam Tuhan, apapun keadaan kita, apapun masalah kita. Walaupun saudara pakai masker, saya tahu saudara punya masalah kok. Kelihatan, karena saya juga punya masalah. Tetapi buat Tuhan, bukan soal masalahnya. Justru hati kita yang Tuhan rindukan. Hidup kita yang Tuhan rindukan. Malam hari ini bukan kita kangen sama Tuhan saudara. Tuhan yang kangen sama saudara dan saya. Mungkin kita terlalu sibuk dengan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran kita. Dan malam hari ini firman Tuhan udah tergenapi. 2-3 orang bersekutu dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Dia ada di ruangan ini secara rohani. Di dalam roh dan kebenaran. Dia rindu kita berlari. Memeluk dia dan bilang sama Tuhan, I love you Lord. Kapan terakhir kali kita bilang, I love you sama Tuhan? Kalau sama pasangan hidup kita mungkin tadi pagi sebelum kesini, saya kan parkir di stasiun. Saya buka kaca, istri saya keluar, saya bilang, sama seperti Rofi selalu bilang sama istrinya, kita punya kata sepakat. Bukan saya bilang I love you sama dia gitu ya. Tapi saya memang love dia, saya sayang sama dia. Saya turunkan kaca, saya bilang, kita bilang gimana bisa? I love you. Love you. Tapi istri saya bilang, genit gitu kan. Genit sama kamu doang gak apa-apa. Malam hari ini saudara, kita yang sudah terlalu lama gak bilang, Lord I love you. Yuk bilang, Tuhan saya mencintai Engkau. Lewat badai, lewat masalah hidup saya. Malam hari ini saya mau bilang, Lord I love you. Dan inilah saatnya kita datang untuk menyembah Tuhan. Di dalam roh, dalam kebenaran. Bagi Allah yang kudus, Allah yang mulia. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh
indah hadirat untuk mengasihimu lebih dalam lagi. Kami datang Tuhan, Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Surga dan bumi sujud menyembah-Mu, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta. Kami nyanyi kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Surga bumi, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta, Allah semesta. Kami nyanyi kudus Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu segala sembah, lebih tinggi lagi kami sembahkan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan.
Hosana. Bagimu segala sembah, yang duduk di tata. Kami muliakan, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, Kau yang layak, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Layak dipuji, layak disembah. Glory bagimu, hormat bagimu Tuhan. Glory, glory, kami nyanyi haleluya. Puji nama Tuhan. Glory, glory. Sekali lagi haleluya.
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Firman Tuhan. Dalam setiap perjalanan iman kami yang telah Tuhan angkat, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan untuk menjadi biji mata milik kesayangan-Mu. Kami rindu di dalam setiap perkara kehidupan kami, bahkan di saat beban menghimpit, pergumulan terasa berat, kami mau mengimani dan mengamini. Sebab Engkau adalah Allah yang setia, yang akan selalu memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang berharap dan percaya hanya kepada-Mu. Sebab firman-Mu kami imani dan amini Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa, yang tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Semua karena ada pertolongan kasih setia-Mu. Kami yang telah melihat, kami yang telah mengecap dan merasakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Malam hari ini dengan seluruh keberadaan kami, di atas segala ketakutan, masalah, kekhawatiran kami sekalipun, seperti Engkau menempatkan kami di atas segala-galanya dengan penebusan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus.
Demikian juga kami mau menempatkan Engkau di atas segala-galanya dalam hidup kami. Kami mau terus mengasihi Tuhan di dalam seluruh pergerakan kami. Kami mau terus mengasihi Tuhan di dalam doa-doa dan nyanyian syukur kami. Terlebih kami mau mengasihi Tuhan di dalam perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah gembala kami. Kami takkan pernah kekurangan. Engkau yang membawa kami, mengantar kami ke padang rumput hijau, tepi aliran sungai yang tenang. Gadamu dan tongkatmu itu yang melindungi dan menyertai kami. Kami percaya Tuhan, proses harus kami jalani. Bahkan ada kejatuhan dalam proses kami. Tapi kami pegang janji firman-Mu. Kalaupun kami jatuh, kami tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan selalu menopang kami, mengangkat kami. Dan Tuhan Engkau berjalan beriringan bersama dengan kami. Maka malam hari ini, kami yang belajar untuk mencintai Tuhan di dalam proses beriman kami. Bahwa memuji menyembah bukan soal kebaktian bersama di ruangan ini. Bukan soal persekutuan doa yang memuji dan menyembah Tuhan bersama. Tapi pujian penyembahan yang sejati bagaimana kami hidup seturut dengan jalan-jalan-Mu. Untuk menyenangkan-Mu dan terutama untuk mengasihi-Mu. Maka tanpa tengok kanan dengan pejam, membangun komitmen kami untuk mencintai Tuhan lebih dan lebih lagi. Lagu yang merupakan doa yang dinyanyikan ini, kami imani dan kami amini adalah persembahan kami malam hari ini buat Tuhan. Tanda kasih kami kepadamu. Maka bagi kami yang berkomitmen untuk mengasihi Tuhan lebih lagi tanpa tengok kiri dan kanan, kami mengangkat kedua tangan kami. Kami persembahkan hati dan hidup kami, seluruh keberadaan kami dan ucapan syukur kami. Dan kami mau katakan Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau. Kami cinta Engkau Tuhan. Ku cinta Kau Yesus. Ku puji Kau Yesus. Ku sembah kami. Jika ini komitmen kami, Yesus, ku sembah Yesus, Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan puji, ku cinta. Kami mencintai Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan.
malam hari ini adalah bagian kami untuk persembahkan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Sebab Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami, melayani kami, memberkati kami. Tuhan, kami gak punya harta yang berlimpah yang bisa kami persembahkan. Tapi inilah hidup kami yang kami persembahkan di dalam ucapan syukur kami. Hidup yang mengasihi Engkau. Sama seperti persembahan para majus di kandang anak domba Allah. Kami persembahkan mas, kemenyan dan mur hidup kami Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami persembahkan untuk mengasihi Engkau Tuhan. Pekerjaan kami, bisnis kami, rumah tangga kami, keluarga kami, studi kami, pelayanan kami, hidup pribadi kami persembahkan hanya kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami mau belajar untuk tak henti-hentinya bersyukur. Karena kami mau perkatakan malam hari ini Tuhan, masalah adalah kesempatan buat Tuhan menyatakan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Maka di tengah masalah-masalah hidup kami rindu untuk terus membesarkan Tuhan. Bukan membesarkan ketakutan, kekhawatiran kami, tapi kami membesarkan Tuhan. Karena kami percaya waktu kami mengangkat tangan, Tuhan Engkau turun tangan. Waktu kami mengangkat tangan, kami percaya Tuhan Engkau turut campur tangan. Kebaikan, kasih karunia mengiringi langkah hidup kami. Di dalam proses-proses beriman kami. Malam hari ini bukan soal apa yang kami takutkan. Tapi malam hari ini semua tentang apa yang kami syukuri. Yaitu Engkau Tuhan. Dan waktu kami bersyukur, kami percaya ada kemuliaan, kemurahan, kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Maka kami percaya Tuhan, waktu kami memuji dan menyembah-Mu, hadirat-Mu yang kudus, mulia dan perkasa, Engkau pulihkan hati kami yang terluka. Engkau sembuhkan tubuh kami yang sakit. Engkau jamah hidup kami. Engkau beri kami kekuatan yang baru. Dan Engkau lawat keluarga kami. Engkau jamah keluarga kami. Pertobatan telah terjadi di keluarga kami. Pertobatan telah terjadi di tempat ini. Kesembuhan, mujizat, kemenangan sudah terjadi. Karena kami percaya Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Allah yang lebih besar dari apa yang kami takutkan. Engkau Allah yang lebih hebat dari apa yang kami jalani. Engkau terlebih besar. Haleluya, haleluya. Ya Rabbal Alamin. Ya kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dengan suara kami
rasakan kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata, Kau nyata di sini. kemenangan terjadi di sini. Pemulihan Terjadi di kesembuhan segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami percaya kami dipulihkan, disembuhkan. Yang buta Tuhan celikan, yang miskin Tuhan perkaya, yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan berikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sungguh baik. Tak ada satupun yang dapat menggantikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Nggak ada Tuhan, nggak ada. Dan malam hari ini izinkan kami Tuhan membawa ungkapan pujian syukur kami lewat doa-doa syafaat kami, lewat ungkapan-ungkapan syukur kami yang kami persembahkan lewat doa kami malam hari ini. Baik itu doa permohonan, baik itu doa ucapan syukur, baik itu doa pengharapan. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu, dan kami mohon dengarkanlah setiap seru harap dan doa kami malam hari ini. Kabulkanlah doa kami. Bapa yang berbelas kasih, di dalam hadirat-Mu kami teringat membawa doa dalam ucapan syukur kami, tokoh pendamping, mentor kami, saudara seiman, sahabat dalam karya pelayanan, Bapak Thomas dan Ibu Foni yang telah Tuhan panggil pulang setahun yang lalu. Kami bersyukur untuk pribadi-pribadi yang luar biasa ini Tuhan, yang Kau tempatkan bersama dengan kami, di mana melalui dua pribadi yang sungguh luar biasa ini kami boleh mendapati kebaikan Tuhan, pribadi Allah dan karakter Kristus yang sungguh hidup dalam kehidupan mereka berdua. Dan malam hari ini kami percaya mereka sudah berbahagia bersama dengan Engkau di surga. Kami membawa kedua pribadi ini ke dalam kerahiman Tuhan. Juga kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, dan juga tentunya kami sahabat-sahabat dalam karya pelayanan yang membawa Pak Sutri, Pak Thomas ini dalam tangan Tuhan. Dan biarlah dia boleh menjadi bagian dalam kerajaan kekal bersama dengan Engkau. Dan mereka berdua menjadi pendoa syafaat untuk setiap kami, anak-anak didiknya yang masih berziarah dalam kehidupan ini. Untuk wujud ini kami mohon, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk Bapa dari Ibu Elis. Kiranya sungguh Tuhan Engkau
berkati dan Kau berikan kesembuhan bagi bapaknya Ibu Elis yang sedang mengalami patah tulang Tuhan. Kiranya sungguh rahmat kesembuhan-Mu turun dan menjamah setiap proses kesembuhan yang diperlukan oleh Bapak dari Ibu Elis. Kami mau serahkan segala pergumulan yang dihadapi oleh keluarganya, dan kami percaya Tuhan dengan pertolongan rahmat-Mu Tuhan, dan dengan darah-Mu yang kudus, dan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau telah sembuhkan dan Engkau telah jamah segala proses kesembuhannya. Amin Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan untuk setiap kami yang bersekutu malam hari ini Tuhan, Engkau yang paling mengerti kami, Engkau yang telah mengenal hati kami karena Engkau yang menjadikan kami. Tuhan, kami mohon rahmat belas kasih-Mu Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai setiap langkah iman kami, di dalam kehidupan kami, dalam proses pertumbuhan dan pembuahan iman kami. Kami mohon rahmat-Mu Tuhan untuk pekerjaan, untuk pelayanan, untuk bisnis kami, untuk keluarga kami, untuk rumah tangga kami. Dan secara khusus Tuhan, lindungilah kami dari segala sakit penyakit, virus-virus apapun Tuhan. Biarlah oleh kuasa darah anak domba Allah yang dimateraikan oleh kuat kuasa firman-Mu, dan juga mampukan kami untuk belajar taat kepada protokol kesehatan yang pemerintah kami anjurkan, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi kuat, kami sungguh-sungguh boleh dihindarkan dari segala macam virus-virus terutama virus COVID-19 ini. Untuk wujud ini kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kami malam hari ini Tuhan, selain doa, pujian, sembah dan nyanyian syukur kami, dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kami akan persembahkan ucapan syukur kami lewat persembahan kami malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami malam hari ini. Berapapun itu kami persembahkan dengan penuh puji-pujian dan ucapan syukur. Biarlah boleh menjadi perluasan kerajaan Allah di tempat ini. Ini pujian kami, ini ucapan syukur kami, dan ini persembahan kami. Terpujilah Tuhan Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan dan kita berikan persembahan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Mari kita angkat sebuah pujian ini. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Apa yang tak pernah kita rasakan, itulah yang Tuhan sediakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah didengar telinga, didengar telinga, apa yang tak timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dusta dan
untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, ada sedikit pengumuman untuk persekutuan doa yang akan datang. Untuk PD yang akan datang tanggal 2 Agustus, kita punya tema 100% Katolik dan 100% Indonesia dengan pembicara Ibu Cecilia Wahyuni dari Bandung. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk datang kembali ke ruang Aula Matius ini untuk bersekutu bersama dengan PDKK 1 Yusuf. Amin. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat yang boleh Kau berikan kepada kami sampai dengan saat ini ya Bapa. Kami boleh merasakan sukacita, kami boleh merasakan Engkau hadir di dalam setiap pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan, setelah kami boleh pulang selesai dari acara ini, kami boleh Engkau ubah menjadi manusia-manusia yang baru. Amin. Manusia-manusia yang lebih semangat dalam melayani-Mu Tuhan. Amin. Dimanapun kami berada. Amin. Kami percaya dengan puji-pujian dimanapun kami lantunkan nanti, itu semua akan menyenangkan hati-Mu Tuhan dan menguatkan iman kami. Dan kami mau serahkan Tuhan persekutuan doa pada malam hari ini. Kiranya sungguh Tuhan Kau berkati, Kau lindungi segala perjalanan pulang kami Tuhan ke rumah kami masing-masing. Kami mau serahkan semuanya itu di dalam darah-Mu ya Yesus. Biar Engkau yang mengurapi, Engkau yang melindungi, dan kami boleh bertemu dengan keluarga yang kami sayangi dan membawa berkat pujian penyembahan pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan PD pada hari ini dan kami mesatukan dengan doa yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari saudara-saudara, kita bangkit berdiri. Kita mau serukan nama Yesus. Kita mau muliakan nama Yesus. Amin. Amin saudara-saudara. Kita datang sukacita surga. Yuk, terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hati. Takkan patah semangatmu, Patah semangat, takkan hilang kekuatan. takkan hilang kekuatan. Oh haleluya. Haleluya, Kau bersorak hatimu. Sukacita surga nyata penuhi. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yuk terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.